Halo, jumpa lagi dengan saya Men di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Apa kabar Anda semua hari ini? Senang sekali rasanya saya bisa menjumpai dan menyapa Anda kembali. Terima kasih baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen yang selalu menyaksikan tayangan kami ini. Saya ucapkan selamat bergabung. Serta untuk semua rekan-rekan Gracia Community Purwokerto dan Jakarta dan The City Light, salam kompak selalu. Teman-teman, kita telah masuk di bulan ke-10 di tahun 2022 ini. Dan tentunya kita juga patut bersyukur di mana pandemi sudah mulai mereda. Dan beberapa waktu lalu Presiden Jokowi mengatakan kemungkinan sebentar lagi pemerintah akan mengumumkan akhir pandemi COVID-19. Marilah kita terus dukung pemerintah dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada dan berdoa semoga pandemi COVID-19 ini benar-benar akan segera berakhir. Kita juga bersyukur karena perekonomian Indonesia yang sudah mulai bergerak dengan baik sehingga kita bisa kembali bekerja dan berusaha dengan baik. Walaupun jika mendengar beberapa prediksi yang mengatakan jika tahun 2023 dunia masuk ke dalam jurang resesi ekonomi. Ini membuat kita yang baru mengalami pandemi yang begitu berat dan sekarang ada bayang-bayang resesi yang akan melanda dunia. Sehingga ini membuat kita harus semakin berhati-hati. Tetapi hal ini juga membuat kita bosan dan acuh tak acuh dengan keadaan yang mungkin memunculkan sikap apatis. Apatis, inilah tema renungan firman Tuhan untuk kita semua yang akan dikupas secara tuntas dan lengkap oleh Bapak Pendeta Rudi dari Cilacap. Namun sebelumnya rekan saya Yosi, Agnes, dan Maya bersama GCC Band akan menyanyikan sebuah lagu. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu dan semuanya telah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi teman-teman, jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. God bless you. Sebab kami bersyukur Kau punya Allah yang setia Tuhan. Kami hidup karena kami percaya Kau punya Allah yang besar, yang sanggup menepati setiap janji-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami.
kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami punya Allah seperti-Mu. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudaraku yang sangat dikasih Tuhan. Apa kabar? Ya, puji nama Tuhan, sore hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita beribadah dan kita mengucap syukur atas segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sepanjang minggu Tuhan menyertai kita dan saya pun juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala, Tante Louis beserta dengan Bapak Yason dan juga para majelis pengurus gereja dan sidang jemaat di tempat ini yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tadi pagi saya menyampaikan tentang confidence, jadi percaya diri yang merupakan kunci kita untuk kita mempunyai kesiapan berjaga-jaga menghadapi berbagai macam hal-hal yang menimpa dalam hidup kita. Dan kalau kita punya kepercayaan diri yang kuat, maka kita tidak akan jatuh ke dalam pencobaan. Dan sore hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kita belajar mengenai apatis. Tentu sebagian dari Bapak Ibu pernah mendengar kata apatis ini. Saya coba definisikan dengan definisi karena memang ada begitu banyak definisi, tetapi pada intinya sama ya. Tapi saya ingin menyamakan persepsi terlebih dulu antara Bapak Ibu dengan saya supaya kita sejalan dan kita punya pengertian yang benar tentang kebenaran firman Tuhan yang ada kaitannya dengan apatis ini. Apatis adalah salah satu sikap seseorang yang pasrah dan menarik diri dalam menghadapi suatu keadaan. Jadi orang ini adalah orang yang tidak mau repot. Orang yang berperilaku apatis cenderung tidak peduli dengan kondisinya secara emosional, secara sosial, atau bahkan kehidupan alamiah fisik. Jadi tidak peduli dengan kondisi secara emosional dia. Harusnya dia senang ketika mendengar dia mendapatkan berkat atau ketika kalau itu seorang ayah, seorang orang tua yang mendengarkan kabar bahwa anaknya lulus harusnya dia senang dong. Tapi dia tidak, biasa saja gitu. Atau sebaliknya, kalau dia mendapatkan kabar yang tidak baik, yang harusnya sedih, dia biasa saja gitu ya. Itu orang apatis. Secara emosional atau secara sosial. Dia melihat orang lain yang sedang dalam keadaan kesukaran dan dia bisa menolong, kecuali kalau dia tidak bisa menolong, dia bisa menolong tapi dia lebih menarik diri menghadapi keadaan itu dan dia tidak berbuat apa-apa. Apatis ini dapat dialami oleh siapapun. Tidak peduli dengan orang yang berpendidikan rendah maupun orang yang berpendidikan tinggi sekalipun. Kita lihat tadi definisinya, bahkan kehidupan alamiah fisik, dia tidak peduli. Kita yang normal Bapak Ibu ya, kita mandi, ya mungkin minimal sehari sekali ya, minimal ya. Kalau ada yang 2 kali sehari, pagi dan sore, enggak apa-apa. Tapi kalau orang yang apatis dia sudah terbiasa, 3 hari sekali dia mandi, enggak ada masalah. Ya, dulu saya pernah punya teman kuliah, cewek lagi ya bukan terus pacar saya, bukan Bapak, teman kuliah cewek itu. Kalau dekat dengan dia, aduh mau tutup hidung juga enggak enak gitu ya. Enggak nutup itu baunya minta ampun gitu ya. Karena dia enggak peduli gitu. Saya punya tetangga juga seorang sarjana yang luar biasa ya. Dia punya gelar yang cukup bagus sampai S2, tetangga di Bogor. Begitu saya datang ke rumahnya Bapak Ibu Saudaraku, aduh, saya bisa menemukan surat kabar yang tahun 1970-an gitu ya. Enggak bisa dibaca tapi enggak boleh dibuang.
Dia nggak peduli dengan keadaan lingkungannya, dia sudah kehilangan emosionalnya. Bisa terjadi pada siapapun ini. Tidak mengenal tadi saya katakan, kaya miskin bisa saja. Ya, selama dia rasakan nyaman dan kemudian dia berkata, masa bodoh dengan orang lain, ini hidupku. Ini hidupku. Ya memang betul ini hidupmu, tetapi hidupmu ini mempengaruhi lingkungan orang lain, apalagi keluarga. Apatis dari kata patos ya, bahasa Yunani yang artinya emosi atau gairah. Jadi apatis itu adalah kurangnya emosi, kurangnya gairah, sikap cuek, acuh tak acuh, baik terhadap lingkungannya maupun dirinya sendiri. Sisi buruk dari apatis ini adalah orang yang tidak produktif, malas. Baik terhadap lingkungannya maupun terhadap dirinya sendiri. Kita tahu Bapak Ibu Saudaraku, setelah kita melewati masa pandemi, ekonomi Indonesia sudah mulai naik kan, sudah mulai normal, sudah mulai senang yang melakukan bisnis senang. Tapi kemudian dihantam resesi lagi. Sekarang dolar kan sudah 15.300-an ya. Itu menunjukkan bahwa barang-barang sudah mulai naik kan. Tapi jangan sampai kesukaran hidup ini mengurangi sifat kasih kita kepada orang lain, Bapak Ibu. Tentu kasih yang kita punya bukanlah kasih yang mudah disalahgunakan. Saya sangat paham Bapak Ibu. Gereja kami bukanlah gereja yang besar, gereja kami bukanlah gereja yang punya finansial yang cukup baik. Ya, tapi kami berusaha untuk menyisihkan untuk yatim piatu, kaum duafa gitu ya. Dan tidak peduli, tidak harus yang yatim piatu Kristen. Kemarin hari Sabtu kita berkunjung ya ke panti asuhan yatim piatu duafa Muhammadiyah. Awalnya kami sedikit ragu karena beberapa kali dia memundurkan jadwal dan kemudian saya punya pikiran negatif ya. Jangan-jangan dia menolak gitu. Tapi ya dengan cara begitu, tapi puji nama Tuhan ya. Akhirnya kami diterima. Oke Pak, ya kami pengurus bisa kumpul semua. Oh gitu ya, jadi selama ini mundur karena ada pengurus yang bisa, ada yang tidak. Bisa tidak disepakati hari 2 minggu yang lalu, ternyata diundur lagi. Saya kemudian berpikir, jangan-jangan dia nggak mau terima kunjungan dari gereja. Tapi akhirnya kemarin, Pak pengurus kami sudah komplit. Silakan datang Pak. Hari Sabtu jam 4 sore saya dengan istri saya dengan beberapa orang kami datang dan berkunjung ke panti asuhan. Kami tidak begitu banyak keuangan kami dalam keadaan yang resesi semacam ini Bapak Ibu Saudaraku ya. Tapi kami punya kasih kepada mereka dan kemudian kami memberikan dan mereka senang sekali ya. Yatim piatu ada sekitar 25 orang itu kemudian terima angpo gitu ya, seneng sekali mereka. Wah seneng gitu ya. Ingat apatis itu adalah kurangnya emosi, kurangnya gairah, kurangnya perasaan. Hati-hati di dalam keadaan ini Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Sehingga menimbulkan sisi buruknya adalah orang itu tidak produktif. Saya tidak tahu apa yang terjadi di tempat ini, tapi kami beberapa kali menghadapi keadaan orang-orang yang tidak produktif gitu ya. Kalau orang yang produktif itu orang yang bisa menutupi kebutuhan hidup sehari-hari sesuai dengan kebutuhan dia. Tapi orang yang tidak produktif bisa jadi dia berusaha menutupi kebutuhannya dengan cara yang salah, termasuk dengan cara utang online. Seorang wanita telepon kepada saya sambil nangis, biasa nangis India. Ya nangis, hari ini harus saya bayar Om, tolong Om. Kenapa?
saya pinjam online. Loh, waktu pinjam nggak ngomong. Dapat uang dari pinjaman juga dia nikmati, nggak ngajak saya juga. Begitu giliran nggak bisa bayar, telepon sambil dengan nangis-nangis. Tapi saya katakan, maaf, nggak bisa, saya nggak bisa bantu. Hadapi keadaan itu, hadapi orang itu, jangan melarikan diri. Semakin melarikan diri, engkau akan semakin dikejar dengan cara yang kasar. Hadapi dia. Itu seorang wanita. Seorang bapak datang ke rumah, Pak Rudi ada di rumah. Ya, boleh saya datang? Boleh. Kembali masalah hal itu. Ini adalah orang-orang yang tidak produktif. Kalau orang yang produktif, dia tahu kebutuhan dia tahu cara menutupinya dan dia bekerja untuk menutupi keadaan itu. Tapi kalau dia tidak produktif, dia tahu kebutuhannya dan dia kemudian ngambil jalan pintas. Sama datang kepada saya. Hari ini saya harus menyerahkan uang 10 juta. Seorang bapak datang ke rumah dan kemudian saya katakan, Pak pulang, saya tidak bisa membantu. Kembali kata-kata saya seperti tadi kepada wanita itu, ya. Bapak pulang, hadapi dia. Tidak usah takut, jangan menghindar. Dan kemarin ibadah ketemu dengan saya, dia meluk saya. Terima kasih Pak Rudi. Mujizat Tuhan. Kata dia mujizat Tuhan. Mujizat apa ini saya bilang gitu. Dia berikan kesempatan kepada saya waktu mundur. Harusnya kemarin ketika saya bertemu dengan Pak Rudi, saya harus menyerahkan uang 10 juta. Kita perhatikan Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apatis ini harus menjadi perhatian kita. Jadi kalau gejala-gejala yang tadi saya sampaikan terjadi dalam hidup kita, jangan biarkan. Mungkin pada saat itu kita belum termasuk golongan orang apatis. Tapi kalau dibiarkan, kebiasaan itu akan muncul kita menjadi seorang yang apatis. Dan akhirnya terbiasa. Walaupun apatis itu ada sisi positifnya. Sisi positif dari apatis itu adalah kan dia kan tidak peduli, dia cuek, dia orang yang acuh tak acuh, maka dia kecenderungan orang yang apatis itu adalah orang yang tidak mudah baper. Nggak mudah tersinggung, lu ngomong apa nggak mudah tersinggung. Beda dengan kalau orang yang diomongin sedikit saja itu ya, jemaat saya kalau saya khotbah, padahal saya tuh nggak pernah mendesain khotbah saya untuk nyindir. Begitu saya khotbah dan kemudian dia marah dan kemudian dia nggak ke gereja. Saya tidak pernah mengejar orang yang tidak ke gereja gara-gara hal demikian. Sama seperti Tuhan Yesus tidak pernah mengejar orang muda yang ketika bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Guru, bagaimana caranya untuk mendapatkan hidup yang kekal? Dan kemudian Tuhan berkata, jualah hartamu, bagikanlah dan kembalilah kepadaku, ikutlah aku. Dan orang itu kemudian berkata, dia melarikan diri. Dan Tuhan Yesus tidak mengejar. Kita harus menjadi orang yang dewasa rohani Bapak Ibu. Nah ini kita lihat di sini, ini adalah orang yang apatis. Jangan biarkan ini terjadi. Kalau itu baru berupa benih apatis seperti yang tadi saya katakan. Kurangnya emosi, kurangnya gairah, kurangnya perasaan, dan cuek terhadap diri kita. Walaupun tadi saya katakan, apatis ada yang positif ya, tidak mudah baper, dia lebih cenderung mandiri, karena lebih cenderung orang itu mandiri. Ya. Dia tidak peduli kepada dirinya sendiri. Ada 3 jenis apatis. Yang pertama, apatis emosional. Apatis inisiatif, apatis sosial, apatis emosional seperti tadi saya katakan, perasaannya nggak muncul. Harusnya dia senang, dia tidak senang, biasa. Harusnya dia sedih, dia tidak sedih, biasa. Flat gitu ya, datar.
Kan kalau kita menerima sesuatu kan mestinya seneng gitu ya. Kemarin anak saya melahirkan, waduh itu perjuangan sampai saya nungguin dengan istri saya nunggu. Dari jam 12 kita berangkat dari rumah sampai di rumah sakit angkatan udara di Jogja, itu 12:30 masuk, ya belum melahirkan, saya tungguin sampai dengan jam 4 kemudian sudah terjadi kontraksi. Begitu saya di sampingnya istri saya yang megangin, tapi saya tidak banyak orang di sekitar anak saya gitu. Istri saya yang megangi, begitu keluar, saya langsung tersungkur, terima kasih Tuhan. Ada kan orang yang biasa saja gitu, nggak ada perasaan, ya udah biasa aja. Harusnya dia seneng, biasa aja. Itu apatis emosional atau apatis inisiatif. Nggak pernah menyumbang ide, nggak pernah menyumbang pemikiran. Seandainya dia seorang suami, dia nggak pernah memberikan bagaimana solusi untuk keluarganya ini. Ketika anaknya tanya, Pak, saya sebaiknya sekolah di mana? Terserah lu dah. Nggak pernah muncul inisiatif dari dia. Pemikiran dari dia. Dia masa bodoh dengan orang lain, tapi untuk dirinya tentu dia berpikir. Tapi untuk orang lain dia nggak mau. Dia apatis inisiatif, apatis sosial seperti yang tadi saya katakan, di lingkungan kita sosial Bapak Ibu. Ya, tadi saya katakan tolong dipahami dengan benar, kasih yang kita punya bukanlah kasih yang sembrono. Tapi kasih yang kita punya adalah kasih yang bijaksana. Jangan mudah mengumbar kasih, Bapak Ibu keblinger nanti. Lebih baik kita melakukan kasih betul-betul dengan pemikiran yang matang dan bijaksana. Ini apatis. Mari coba kita lihat yang menjadi pelajaran kita pada sore hari ini. Maleakhi 3 ayat 13 sampai dengan yang ke-15 berkaitan dengan apatis yang akan kita pelajari. Dalam Maleakhi 3 ayat 13 sampai dengan 15 ini dikatakan demikian. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Ayat 15. Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Maleakhi ini dituliskan 400 tahun sebelum Masehi. Ya. Itulah sebabnya kitab Maleakhi kalau di dalam Alkitab yang lama ya, yang lama bukan Alkitab yang sekarang seperti yang saya punya, itu sebenarnya ada lembaran kosong. Saya masih punya Alkitab yang lama itu di antara Maleakhi dengan Matius itu ada lembaran kosong, artinya itu adalah bungkamnya Allah. Allah tidak berfirman sama sekali setelah 400 tahun itu sampai kepada perjanjian baru. Tapi sekarang kan Bapak Ibu lihat ya, kalau yang bawa Alkitab, kalau sekarang kan jarang sekali bawa Alkitab, smartphone gitu ya. Yang dilihat nanti antara Maleakhi dengan Injil itu kan ada lembaran yang lama. Kalau yang ada itu sebenarnya fungsinya untuk menunjukkan bahwa ada masa kebungkaman Allah tidak berfirman. Kita lihat di sini, bicaramu kurang ajar tentang aku. Apa yang dibicarakan? Engkau berbicara sia-sia ibadah kepada Allah. Apatis akan Allah. Kurangnya emosi kepada Allah, kurangnya gairah kepada Allah, kurangnya perasaan kepada Allah. Ini adalah masa kebobrokan bangsa Israel pada saat itu terhadap Allah yang harus disembah.
Bukan saya yang berkata, bicaramu kurang ajar. Tapi itu firman Tuhan yang berbicara kepada orang Israel, bicaramu kurang ajar tentang aku. Firman Tuhan, tetapi engkau berkata, loh, apakah yang kami bicarakan? Pura-pura tidak tahu. Karena dia apatis, dia tidak punya gairah, dia tidak punya emosi kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku, ibadah itu adalah ya bukan rutinitas mingguan. Kalau itu menjadi rutinitas mingguan, Bapak Ibu bisa pergi dari rumah tanpa hati, tanpa perasaan, tanpa gairah. Aku bertemu dengan Tuhan. Saya masih ingat gereja ini ya. Dulu ada tulisan yang begitu. Ya. Yang sangat menyentuh setiap orang yang hadir gitu ya. Masih ingat tulisannya? Jiwaku haus akan Allah. Harusnya kehausan itulah yang kita miliki, Bapak Ibu. Kalau saya tidak punya gairah, untuk apa saya melayani di Bogor, untuk apa saya melayani di tempat ini, untuk apa saya melayani di tempat lain. Akhir bulan saya harus ke Sumba. Biaya sendiri. Penginjilan di sana. Untuk apa kita buka di kampung laut yang tidak secara mata kasat itu, ngapain sih Pak? Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ke kampung laut, mari. Sebagian dari siswa di sini pernah ya, 3 jam perjalanan, naik kapal. Karena apa? Karena di sana ada anak Tuhan yang harus dilayani. Siapa yang melayani? Untuk apa kita buka di Pekodoan? Berapa kali kita jatuh? Ini loh, sekretaris pribadi saya ini. Naik sepeda motor kalau sudah hujan luar biasa, jatuh. Jatuh lagi. Sampai di gereja belepotan gak karuan. Tapi enggak apa-apa, karena gairah, karena punya emosi gitu loh. Jangan hanya emosi hanya untuk yang lain bisa. Coba Bapak Ibu lihat ya, orang yang sudah punya hobi tertentu, punya emosi ya terhadap hobinya, mancing dari pagi sampai ya enggak nyindir bagi yang punya hobi mancing, enggak apa-apa silakan, kan pasti punya emosi, punya gairah di situ. Alangkah baiknya kalau gairah yang kau punya untuk apa yang kau senangi itu bawa juga untuk Tuhan, untuk Allah yang hidup. Hari ini aku ketemu dengan Tuhan, hari ini aku mau memuji Tuhan, hari ini aku mau menyembah Dia. Gairah itu ada itu. Maleakhi ini berbicara kan, bicaramu kurang ajar tentang aku. Tuhan sendiri berkata, kamu kurang ajar ya. Kok bisa-bisanya kamu ngomong adalah sia-sia beribadah kepada Allah, satu. Kemudian yang kedua, apa untungnya kami memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Apa itu? Perbuatan kasih kepada sesama itu kan berbuat untuk Allah. Apa untungnya saya berbuat baik? Yang ketiga, dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan. Artinya pakaian berkabung itu berbicara tentang pertobatan. Enggak ada untungnya saya bertobat. Enggak ada untungnya saya punya menjadi orang yang baik. Kalau toh kemudian dikatakan di sini, wah kita ini mujur ya jadi orang fasik ya, enggak dapat hukuman dari Allah. Bapak Ibu bisa menghujat Tuhan. Bapak Ibu bisa kecewa kepada Tuhan dan menghujat Allah dan mengatakan Allah itu jahat, keluar dari tempat ini, aman Bapak Ibu. Enggak ada hukuman dari Allah. Tidak ada tiba-tiba halilintar dengar kemudian kena, enggak. Ketika Bapak Ibu kecewa menghujat Tuhan,
Bisa jadi hidup Bapak Ibu running well, semuanya baik saja. Anak sehat, semuanya sehat, bahkan usaha berjalan dengan baik, dan bisa jadi usaha itu semakin baik. Oh, lihatnya. Buat apa ke gereja, buat apa melayani, buat apa beribadah. Nyatanya saya yang hidup jahat, baik-baik saja. Tapi kita mendapatkan hati Tuhan pada sore hari ini. Ya, kita mendapatkan hati Tuhan sore hari ini dan Tuhan berkata, bicaramu kurang ajar. Kenapa? Diawali dari perasaan, diawali dari emosi yang tidak ada untuk Tuhan, apatis kepada Allah. Saya tidak sedang marah-marah sore hari ini Bapak Ibu, santai saja. Ya. Tapi inilah faktanya Bapak Ibu. Ada orang yang tidak punya hati kepada Tuhan, sekalipun dia ada di dalam ibadah. Belum tentu hatinya ada. Belum tentu perasaan gairahnya ada. Tapi Tuhan berkata, bicaramu kurang ajar. Mungkin kita tidak bicara verbal, tidak cerita, tapi hati kita yang berbicara. Dan Tuhan pun juga berkata, kamu berbicara kurang ajar. Untuk apa ibadah? Dulu pelayan Tuhan, saya punya pelayan Tuhan, waduh setianya luar biasa. Saya sampai acungin jempol. Pelayanan di kaum muda, pelayanan di sekolah minggu, pelayanan di umum, pelayanan. Tapi ketika dia menghadapi keadaan yang menurut dia besar, dan Tuhan tidak tolong, rupa-rupanya konsep dasar hidup dia mengiring Tuhan adalah konsep dagang gitu. Dagang. Sama seperti Bapak Ibu punya uang, ada barang, kita bisa beli, barter. Sekarang dipakai dalam kehidupan rohani dia. Kalau saya sudah melakukan perbuatan baik, melayani Tuhan, sekarang saya menghadapi problem, semestinya apa yang sudah saya bayar kepada Tuhan, Tuhan pun juga bayar. Kenapa gitu ya? Saya katakan, ayolah. 2-3 kali saya katakan kepada dia, dan akhirnya dia kemudian betul-betul tidak ke gereja 2-3 minggu, dan saya katakan, sakarepmu. Sing rugi awakmu loh. Karena enggak punya hati. Kita perhatikan ini Bapak Ibu ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jangan dianggap remeh perasaan ini. Apatis kepada Allah ini. Cuek. Dia tidak mengasihi diri sendiri. Seperti tadi kan. Bisa jadi orang yang tingkatannya pendidikannya tinggi, ya, tapi dia jarang mandi, jarang pakai parfum, begitu dapat, waduh ambunya nggak karuan itu ya. Tahu ya ambu ya, ini yang dari luar itu bahasa Ibrani itu. Ambune loh. Aduh gitu. Karena nggak mengasihi secara alami fisik dia. Apalagi rohaninya dia. Jadi ada 2 hal di dalam Maleakhi 3 ayat 13 sampai dengan 15 ini, ketidakpedulian akan diri sendiri. Kita mengasihi Tuhan itu tidak ada untungnya bagi orang lain Bapak Ibu. Saya beribadah, saya melayani adalah bentuk saya mengasihi Allah dan juga saya mengasihi diri sendiri. Ya kan? Yang dapat untung kan Bapak Ibu, kalau beribadah dengan tekun, itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai satu kebenaran. Bukan orang lain. Dan yang kedua, hilangnya emosi, hilangnya perasaan, hilangnya gairah akan Allah. Raja Daud berkata, seperti rusa rindukan sungai, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan.
Kalau rusa kehausan begitu melihat sungai, wah dia terjang apa saja sampai mendapatkan sungai itu, air itu. Dan kemudian dia dengan lahap minum air itu, haus dia. Dia punya kerinduan itu, dia punya kehausan itu. Maliaki ini ada dua kelompok yang harus ditampilkan oleh Maliaki untuk menjadi pelajaran bagi kita yang hidup sekarang ini. Di dalam Maliaki 3 ayat 16 sampai dengan yang ke-18 dikatakan, dan ini kelanjutan tadi ya. Tadi ayat 13 sampai dengan 15, ayat 16 sampai dengan 18 berkata demikian. Beginilah bicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ayat 18. Ayat 18 Bapak Ibu. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan orang benar dan orang fasik, antara orang-orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Kamu akan melihat perbedaannya. Kelompok kedua ini adalah kelompok umat Israel yang takut akan Allah walaupun dia adalah kelompok yang kecil pada zaman Maleaki ini. Tapi Tuhan tetap memperhatikan dan Tuhan berbicara tentang kelompok ini. Setelah berbicara tentang orang-orang yang tidak tahu takut akan Allah dan Tuhan berkata, bicaramu kurang ajar, maka Tuhan berbicara tentang kelompok kecil ini. Engkau takut akan Tuhan, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Jadi kelompok ini percaya bahwa Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sekalipun mungkin tindakan Tuhan dia tidak dapatkan seperti apa yang dia inginkan. Ya, ada begitu banyak orang-orang yang sakit dan kemudian orang ini adalah orang yang takut akan Tuhan, tapi tidak mendapatkan kesembuhan sampai dengan akhir hidupnya. Saya punya jemaat di Bogor waktu itu. Di transfusi darah apapun, dia tidak bisa naik HB-nya. Transfusi berapa kantong pun juga enggak naik-naik. Padahal orang ini, menurut pandangan kita secara jasmani, dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia tidak mendapatkan seperti apa yang dia inginkan. Tapi dia percaya Allah mendengar, Allah memperhatikan. Saya katakan kepada istri saya, karena pada saat itu saya belum bisa ke Bogor, saya katakan tolong ditengok. Karena istri saya pada saat di Bogor, kemudian dia terakhir kalinya. Jadi setelah ditengok oleh istri saya, besoknya kemudian dia dipanggil Tuhan. Tapi dia percaya. Jadi perlu Bapak Ibu perhatikan hal ini, bahwa Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengar, bukan berarti Tuhan memberikan apa yang seperti kita inginkan. Tapi dia tetap percaya kepada Allah. Karena dia punya perasaan, karena dia punya emosi, karena dia punya gairah dan haus akan Allah. Dan yang kedua, mereka setia melayani Tuhan. Itu digambarkan di dalam ayat 17, sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Demikian pula dengan Tuhan menyayangi orang ini, sebab dia melayani dia. Masih adakah orang yang berkata, sia-sia saya melayani Tuhan? Halo, para pelayan Tuhan. Banyak hal yang perlu dikorbankan. Yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, memang saat ini kita seperti menabur bercucuran air mata.
Jangan pernah berkata kemudian apa yang Tuhan berikan setelah ini. Jangan coba-coba berdagang di dalam Tuhan. Ya. Lakukan saja, lakukan saja. Lakukan saja dengan hati dan perasaan dan emosi kepada Tuhan. Ya, saya kemarin juga minta kepada anak saya karena dia kan di Jogja. Kamu pulang, kamu pelayanan, ya, kamu main drum. Ya. Oh ya Pak, dia pulang. Setelah pulang selesai, dia balik lagi ke Jogja. Ya. Perjalanan cukup lumayan lah, Bapak Ibu tentu tahu, 3-4 jam harus dilalui. Tidak ada masalah lah. Saya mendidik begitu. Memang ada yang dikorbankan dari diri kita, tapi pengorbanan kita bukanlah pengorbanan dengan sedih hati, dengan sukacita. Mereka setia melayani. Dan yang ketiga, tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, tetap beribadah kepada Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Jadi apatis adalah sikap acuh tak acuh, bahkan terhadap peringatan yang membahayakan. Berapa banyak firman Tuhan yang ditaburkan sebagai satu bentuk peringatan. Kain itu apatis kepada Allah. Saudara kandungnya dan saudara kandungnya kepada Allah dan saudara kandung. Dia tidak peduli kepada Allah, Allah memberikan satu peringatan kepada Kain. Kain, kenapa mukamu muram? Ini Allah loh Bapak Ibu, ya. Ingat loh, dosa sudah mengintip gitu. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Tapi Allah kemudian berkata, engkau bisa menguasainya. Karena enggak punya rasa kepada Allah, karena dia enggak punya emosi terhadap saudaranya, abaikan peringatan itu. Dan dia lakukan satu pembunuhan berencana yang melanggar KUHP nomor, ya saya enggak tahu ya, 360 kalau nggak salah, itu pembunuhan berencana yang hukumannya seumur hidup atau hukuman mati. Ya. Kan berencana dia. Ayat Kejadian 4 ayat yang kedua. Mari kita, dia ajak adiknya itu, mari kita pergi ke ladang, ke padang. Supaya dia bisa melakukan pembunuhan berencana. Kenapa Bapak Ibu? Ya karena enggak punya hati dia. Apakah ada Kain di tempat ini? Atau mungkin saya adalah Kain. Dengan ucapan saya bisa membunuh seseorang. Kalau Kain membunuh secara jasmani, saya bisa membunuh lewat perkataan saya. Atau saya bisa berkata kepada istrinya, goblok kamu, tolol kamu. Dan istri saya itu, wah, luka. Saya membunuh dia. Sehingga dia tidak punya gairah, dia tidak punya rasa. Ya, saya juga pernah menegur jemaat karena saya tahu dari, iya om saya enggak ke gereja karena si ini gitu ya. Si ini ngomongin saya enggak ke gereja. Memang tidak membunuh seperti Kain, tapi dengan ucapan itu firman Tuhan katakan di dalam Matius 5, ya Bapak Ibu kalau bisa, ketika kita menuduh seseorang kata Tuhan Yesus itu kamu membunuh. Kalau itu kan dibunuh dengan batu. Habel itu. Kita membunuh dengan mulut. Kenapa? Karena enggak ada perasaan takut akan Allah di situ. Walaupun sudah diperingatkan seperti Allah memperingatkan Kain, dosa sudah mengintip loh Kain, awas dosa sudah mengintip, enggak peduli dia. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, saya loncat saja. Demikian juga dengan kalau kita membaca kisah Rut ya, Rut itu punya kepedulian terhadap dirinya, punya kepedulian terhadap Allah. Rut adalah perempuan Moab.
tapi ketika Ruth itu diminta kembali oleh Naomi, Ruth, untuk apa kamu ikut saya? Udahlah kembali ke bangsamu. Ya, di dalam Rut 1 ayat 15 sampai dengan 17 itu kemudian Rut berkata, enggak, aku tetap ikut engkau. Bahkan kata-kata Rut ini dipakai di dalam pernikahan. Tidak ada yang bisa memisahkan aku dengan engkau selain maut. Ya, itu kan kata-kata Rut terhadap Naomi. Ya. Dan kemudian Rut berkata, ini orang Moab loh ya, yang bukan orang Israel. Tapi Rut berkata, dikatakan di sini, Allahmu adalah Allahku. Karena dia peduli terhadap dirinya. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, diawali dari kepedulian dan bukan acuh tak acuh terhadap diri sendiri, melahirkan kepedulian akan Allah dan sesama. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah dirimu sendiri seperti kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Mari kita memiliki hati, memiliki perasaan dan kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala dan kita merenungkan peringatan-peringatan yang datang dari Tuhan. Kadang kita kehilangan gairah, perasaan cinta kita kepada Tuhan yang sudah demikian baiknya kepada kita. Bahkan kita menuduh Tuhan itu jahat. Sore hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada kita untuk tetap setia, tetap melayani Dia, tetap mengasihi Dia. Keadaan buruk, keadaan tidak baik tidak akan mengurangi kasih kita kepada Allah dan sesama. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan yang punya jiwa yang haus akan Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Bapa, buat segala anugerah, buat segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik, teramat baik bagi kami. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini ya Bapa. Kami mengucap syukur kepada Engkau. Kami hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini. Bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang maha baik, Dia Allah yang memberkati kita, Dia Allah yang melindungi kita. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Segala berkat yang baik, segala berkat dan anugerah daripada Engkau Tuhan kami terima dengan ucapan syukur hanya di dalam satu nama yang kami kasihi, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta Rudi untuk renungan firman Tuhannya agar kami semua tidak acuh tak acuh, tetapi tetaplah peduli kepada Tuhan dan sesama. Semoga kita semua dikuatkan dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih juga untuk semua rekan-rekan tim GCC Purwokerto yang sudah melayani hari ini. Anda semua luar biasa. Salam sehat dan kompak selalu. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberikan persembahan, sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, bertemu dengan rekan saya di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda.
Teman-teman, walaupun pandemi sudah mereda, tetapi mari tetap kita patuhi protokol kesehatan yang ada, lindungi diri Anda, keluarga, dan Indonesia. Saya Emen, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.